Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Haryanti. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yang dimana tugas 3 itu kita disuruh untuk membuat transaksi dan juga basis data terdistribusi. Dan berikut adalah cara pengerjaannya. Berikut adalah soal tugas 3 basis data, yang dimana kita diperintahkan untuk membuat praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi. Kemudian yang pertama, kita nyalakan dulu XAMPP bagian Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian website phpMyAdmin, dan ini adalah basis data rumah sakit. Kemudian yang pertama, kita akan mengklik rutin dan create rutin. Kemudian kita akan melakukan transaksi 1. Untuk parameternya kita drop aja. Kemudian kita isi di bagian definition. Karena saya sebelumnya sudah mencatat di Word, maka kita copy. Kemudian paste. Setelah kita cek maka go. Kemudian setelah berhasil, maka muncul transaksi 1. Kemudian selanjutnya kita klik bagian menu SQL. Kemudian kita akan melakukan perintah call transaksi 1 ataupun memanggil data transaksi 1. Kemudian setelah selesai, maka kita klik go, dan berikut adalah data dari transaksi 1. Kemudian setelah berhasil, maka kita akan melakukan transaksi kedua. Klik ke bagian rutin lagi, kemudian kita ubah transaksi 2. Kita melakukan cara seperti transaksi 1 yang tadi. Kemudian dikarenakan saya sudah mempunyai codingan di Word sebelumnya, maka kita copy. Di sini kita menambahkan perintah commit, kemudian go, dan ini sukses. Dan berikut transaksi 2 sudah ditambahkan di bagian rutin. Kemudian kita akan melakukan seperti cara tadi ke bagian SQL. Kemudian ini kita akan melakukan call transaksi 2 ataupun memanggil data transaksi 2. Kemudian kita klik go, dan berikut adalah data dari transaksi 2. Berdasarkan perintah yang sudah kita input di bagian routines, yaitu di bagian nomor 6 ada Tito dan juga alamatnya, maka ini berhasil. Dan berikut datanya. Kemudian kita ke bagian menu routines kembali dan create routines. Untuk melakukan transaksi 3, kita ubah ini transaksi 3. Kemudian melakukan cara seperti di transaksi 1 dan 2. Kemudian di sini kita akan menambahkan sintaks ataupun perintah, itu sebagai berikut. Dikarenakan tanda kutip yang sebelumnya saya gunakan tidak terbaca oleh sistem di sini, maka di sini saya akan mengcopy tanda kutip di Word. Kemudian saya paste di bagian sistem sini dan menyesuaikannya. Di bagian transaksi 3 ini, untuk mengupdate data pasien, kita menambahkan perintah rollback serta commit.
Setelah kita berhasil menuliskan sintaksnya, kemudian setelah benar, maka kita akan go. Dan ini berhasil, maka transaksi 3 berhasil ditambahkan di bagian rutin. Kemudian untuk melihat transaksi 3, maka kita akan ke bagian SQL. Kemudian kita di sini menambahkan sintaks ataupun perintah call transaksi 3 untuk memanggil data transaksi 3. Setelah go, berikut adalah data dari transaksi 3. Kemudian kita ke bagian rutin kembali untuk melakukan transaksi 4. Kita melakukan create seperti yang dilakukan sebelumnya, kemudian ininya transaksi 4, maka disesuaikan seperti sebelumnya. Kemudian saya akan masukkan sintaks sebagai berikut. Dikarenakan tanda kutip jika langsung diketik di bagian phpMyAdmin membuat error, maka saya mengambil data di bagian Word, kemudian mengubah dan menyesuaikannya. Kemudian setelah kita berhasil mengubah dan menyesuaikan datanya, di sini kita akan membuat perintah menggunakan rollback. Dan di transaksi 4 ini kita akan mengupdate data di bagian tabel pasien dengan perintah sebagai berikut. Kemudian sebelum kita go, kita cek terlebih dahulu jika sudah sesuai. Kemudian kita klik go. Dan transaksi 4 berhasil ditambahkan berikut terdapat di bagian data rutin. Kemudian kita akan masuk ke bagian SQL dan melakukan call transaksi 4. Apakah perintah yang tadi kita masukkan berhasil? Maka kita dapat lihat bahwa perintah yang kita masukkan di transaksi 4 berhasil karena di sini di bagian nomor 3 sudah berubah menjadi namanya Septin. Kemudian di sini kita akan melanjutkan ke bagian transaksi 5. Untuk tahapannya seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, read rutin. Kemudian ini kita ketik transaksi 5. Kemudian kita akan memasukkan perintah sebagai berikut. Ini disesuaikan. Di sini kita akan menggunakan sintaks set point. Kita ketik terlebih dahulu. Kemudian untuk mempercepat waktu ataupun mempersingkat waktu, di sini kita copy-copy saja dan ini disesuaikan untuk data-datanya seperti berikut. Kemudian setelah kita selesai, maka kita akan klik go. Dan berikut transaksi 5 berhasil ditambahkan di bagian rutin. Seperti langkah sebelumnya, kita ke bagian menu SQL. Kemudian di sini kita akan melakukan call transaksi 5 seperti berikut. Kemudian setelah go, dan berikut adalah data dari transaksi 5 yang berhasil di sini ditambahkan nomor 7 dan juga nomor 9. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah tampilan dari diagram database rumah sakit. Dan di sini kita akan menambahkan 2 tabel baru. Kemudian di sini kita klik new tabel. Yang pertama yaitu kita akan membuat tabel obat.
Kemudian ini datanya disesuaikan. Kemudian jika sudah, maka di sini kita klik primary key terlebih dahulu dan lakukan save. Kemudian di sini tabel obat berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel transaksi obat. Kemudian datanya ataupun atributnya disesuaikan juga. Kemudian setelah disesuaikan ataupun diisi, kita klik primary key-nya dan lakukan save. Maka di sini tabel transaksi obat berhasil ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian desainer untuk menambahkan tabel baru, kemudian kita menyesuaikan relasinya. Kemudian setelah kita rapikan terlebih dahulu, maka kita akan menghubungkan antara foreign key dan juga primary key. Maka dari itu kita akan melakukan indeks ke beberapa atribut agar nanti foreign key dan juga primary key dapat berhubungan. Kemudian setelah itu dirapihkan, maka jangan lupa untuk di save karena agar tidak berantakan. Dan berikut adalah hasilnya setelah ditambahkan 2 tabel baru. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menambahkan data untuk obat. Ini untuk kodenya kita sesuaikan, dan untuk obatnya ini bebas, kalian pilih apapun itu nama obatnya. Kemudian kita klik go. Setelah berhasil, maka ini berhasil. Dan di sini data obat berhasil ditambahkan seperti berikut. Kita akan tambahkan satu lagi data obat agar terdapat 3 data obat. Kemudian kita klik go, dan berikut ada 3 jenis obat yang kita tambahkan di bagian obat. Kemudian untuk selanjutnya kita ke bagian menu triggers. Kemudian ini kita klik triggers. Untuk pertama berarti di sini tag jual. Ini kita isi sintaks ataupun perintahnya seperti berikut. Yang dimana jika nanti kita menulis jumlah obat yang kita beli, otomatis obat yang kita beli itu akan berkurang. Klik go, maka di sini tag jual berhasil ditambahkan di bagian triggers. Kemudian untuk selanjutnya kita klik tabel transaksi obat. Kemudian di sini kita akan menambahkan data transaksi obat dan memilih nama pasien dan juga obat apa yang akan kita gunakan serta jumlahnya berapa. Kemudian kita klik go. Dan kemudian setelah berhasil, maka di sini otomatis untuk data obat ID kedua berkurang 10 jadi 15 sisanya. Maka perintah yang kita masukkan di bagian triggers tadi berhasil karena ini berkurang. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian replikasi ataupun replication. Klik menu di atas replication, dan di sini kita akan memilih primary replication. Kemudian kita klik configure it, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita pilih rumah sakit karena database rumah sakit. Kemudian sebelum kita klik go, maka kita copy terlebih dahulu ini. Setelah kita copy, kita klik bagian aplikasi XAMPP. Kemudian kita di bagian MySQL-nya klik config, lalu my ini keep saja. Dan kita scroll. Kemudian yang tadi kita sudah copy, kita taruh di bagian bawah sini. Kemudian kita paste.
Setelah itu kita save. Kemudian setelah di save, kita restart ulang bagian MySQL. Setelah berhasil, maka kita masuk ke bagian phpMyAdmin dan klik Go. Setelah berhasil, maka selanjutnya kita klik di bagian primary status. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian user account ataupun membuat akun baru. Kemudian kita klik add new account. Maka akan tampil seperti ini. Sebelum kita mengisi data, kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini use text file. Kemudian di sini saya menulis nama saya sendiri yaitu Widi. Kemudian di bagian yang kedua di sini saya akan masukkan IP address komputer 2 ataupun yang di Ubuntu-nya. Kemudian di sini untuk passwordnya disesuaikan saja. Kemudian untuk di bagian global privilege-nya, bagian administration ini kita pilih replication client dan slave. Untuk SSL-nya di sini milih require none. Kemudian kita klik go, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk akun baru berhasil ditambahkan. Kemudian di sini dapat kita lihat di bagian user account sudah masuk, datanya sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya kita klik bagian database rumah sakit dan masuk ke bagian export untuk mengekspor data. Dan setelah tampil seperti ini, untuk new template-nya kita tulis rumah sakit. Kemudian kita klik create dan di bagian template ini kita pilih rumah sakit. Kemudian setelah seperti itu, maka kita klik export. Maka kita sesuaikan penyimpanannya. Kemudian kita klik save. Maka selanjutnya kita masuk ke komputer 2, yaitu yang ada di aplikasi Ubuntu. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah berhasil, maka kita akan masuk ke halaman komputer 2 seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, kita akan memindahkan data yang telah kita simpan tadi. Tahap selanjutnya seharusnya kita melakukan distribusi data. Namun saya hanya mampu melakukan praktikum hingga tahap ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.